Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Sigmoid akan mempresentasikan mengenai iterasi kedua proyek akhir pola perancangan dengan judul aplikasi Selfify Online Book Reservation Apps. Beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaki Islami dan Firman Maulana. Next. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai implementasi kode. Di sini kami menggunakan tiga desain pattern yaitu singleton, factory, dan proxy. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai singleton. Next. Nah, di sini nih singleton itu yang warna hitam. Next. Lalu ini adalah implementasinya. Next. Singleton diterapkan pada dua kelas yaitu di Selfie Database yang tadi dan View Model Provider. Pada kedua kelas tersebut ada variabel statis instance yang menyimpan referensi tunggal dari objek. Ketika getInstance dipanggil, ia pertama-tama memeriksa apakah objek sudah ada atau belum. Jika sudah ada, objek tersebut dikembalikan. Jika belum, objek baru dibuat dan variabel instance diatur untuk penyimpanan referensinya. Proses ini dilakukan dalam blok synchronized yang memastikan bahwa objek hanya dibuat sekali, bahkan dalam situasi multithreading. Ini menjamin bahwa hanya satu objek database atau provider yang digunakan di seluruh aplikasi yang menghindari duplikasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi penggunaan memori. Next. Lalu yang kedua itu implementasi kode pada Infactory. Next. Jadi di sini membuat interface bottom. Next. Nah, lalu ini adalah contoh dari salah satunya implementasi dari Factory karena di aplikasi kami itu ada banyak sekali implementasinya. Ini kami hanya menggunakan hanya salah satunya. Next. Nah, kelas bottom reverse member merupakan salah satu contoh penerapan factory pattern. Dalam kelas ini, metode create bottom adalah sebuah metode komposit yang bertugas untuk membuat tombol dengan berbagai varian gaya dan perilaku. Di sini factory pattern digunakan untuk membuat objek button dengan konfigurasi yang berbeda-beda. Misalnya dengan warna latar belakang, warna teks, gaya teks, dan ukuran font berdasarkan input yang diberikan tanpa perlu mengetahui detail implementasi tombol secara langsung. Next. Next. Nah, pada bottom recent member, factory pattern digunakan untuk membuat tombol dengan perilaku berbeda, seperti view details, accept, reservation, atau reject, menggunakan metode create bottom. Meskipun setiap tombol memiliki parameter berbeda, seperti warna dan teks, logika pembuatan tombol tetap konsisten, mengabstraksi detail implementasi. Ini membuat kode lebih modular dan mudah dikelola, karena perubahan logika pembuatan tombol hanya perlu dilakukan di satu tempat, sementara tampilan tombol bisa disesuaikan dengan parameter yang diteruskan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman Maulana. Oke, selanjutnya ada implementasi kode proxy. Contoh implementasi kode proxy ditandai dengan kode yang berwarna hitam. Nah, di sini real user real user session data bertindak sebagai objek yang sesungguhnya yang berinteraksi dengan penyimpanan lokal untuk mengambil atau menghapus data sesi pengguna. Kelas ini mematuhi interface user session data yang menjamin bahwa proxy maupun implementasi asli memiliki metode yang sama untuk mengakses dan menghapus sesi pengguna. Penggunaan proxy pattern ini membantu memisahkan logika pengelolaan sesi dengan cara yang fleksibel dan dapat diperluas di mana proxy dapat menambahkan logika kontrol tambahan tanpa mengubah implementasi asli. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi proxy pada kode aplikasi kami ditandai dengan kode yang berwarna hitam. Nah, di sini implementasi proxy pattern ini diterapkan pada kelas user section proxy yang berfungsi sebagai penghubung antar klien dan objek asli yang bertanggung jawab untuk mengelola data sesi pengguna, yaitu real user session data. Nah, pola ini digunakan untuk menambahkan lapisan kontrol sebelum memanggil metode dari objek asli. Nah, kelas user session proxy ini memiliki dua metode utama, yaitu get user session dan clear session. Metode get user session pertama-tama memeriksa apakah sesi pengguna masih berlaku atau tidak. Nah, jika sesi pengguna tidak valid, maka sesi akan dibersihkan menggunakan metode clear session dan objek yang dikembalikan akan memiliki nilai default seperti is login false dan user ID sama dengan 0. Jika sesi valid, maka proxy akan meneruskan panggilan ke real user session data untuk mengambil data sesi yang sesungguhnya.
Dengan demikian, proxy bertanggung jawab untuk mengatur logika tambahan seperti membersihkan sesi yang tidak valid tanpa perlu mengubah kode dalam objek asli. Selanjutnya ada implementasi GUI pada aplikasi kami yang telah kami buat. Pertama ada onboarding, login register, dan forget password. Di mana onboarding untuk screen pertama yang ditampilkan ketika member saat pertama kali buka aplikasi. Kemudian register itu member harus membuat akun saat pertama kali akan menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada login, di mana user dimintain login untuk eh, diminta login dengan akun yang telah dibuat. Selanjutnya ada GUI change password, profile, dan setting. Nah, change password di sini member dapat mengubah password yang telah dibuat saat register. Selanjutnya ada profile, member dapat mengubah data yang telah diisi saat register. Kemudian setting, yaitu user dapat melakukan change password dan logout pada halaman setting. Selanjutnya ada GUI homepage, kategori and card, dan notification, di mana homepage tampilan ketika member berhasil login, dan member dapat melihat fitur yang ada pada aplikasi kami. Selanjutnya ada kategori and card, di mana kategori member dapat melihat kategori buku yang ada di aplikasi. Dan card yaitu tempat menyimpan buku yang akan direservasi lebih dari satu buku. Selanjutnya ada notification, di mana member dapat melihat status reservasinya. Selanjutnya ada GUI history, book detail, dan reservation confirmation. Di mana history, member dapat melihat histori buku yang telah dipinjam. Book detail, member dapat melihat detail buku yang akan direservasi. Dan reservation confirmation, yaitu sebelum reservasi, buku akan ada modal untuk mengkonfirmasi buku yang akan direservasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jaki. Lalu untuk diimplementasi di admin, next. Pada screen tersebut, admin bisa mengelola member seperti melihat history member, menghapus akun ketika member terlambat, mengembalikan buku, dan merubah status reservasi pada member. Admin juga bisa melihat buku yang sering direservasi oleh member, mengedit buku sesuai dengan kebutuhan, serta menghapus buku. Next. Nah, lalu ada edit dan nama buku. Next. Nah, pada screen ini, admin bisa menambah dan mengedit buku sesuai kebutuhan. Lalu, dan selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang telah kami kembangkan. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.